kan yang terkait dengan kulo kiambe, dengan kita semua, yaitu yang disebut dengan manungso atau manusia. Jadi sadar mboten sadar, yakin mboten yakin, percaya mboten percaya, kita harus sadar bahwa kita adalah seorang manusia, dan manusia mempunyai nilai yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Okay? Oleh karena itu enten istilah mboten salah niki kula namung ngutip mawon dalam salah satu kitab bahwa Allah teng kitab bayan fi bayanil fadilatil insan, di dalam bab tentang keutamaan manusia. Jadi rupanya manusia itu memang Allah muliakan, Allah utamakan daripada makhluk yang lainnya. Tergantung kita mawon, kita masih menjaga atau tidak dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karamna bani adama waja'alnahum fil barri wal bahr warazaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal katsiri mimman khalaqnam tafdila. Shadaqal azim wa shadaqan nabil karim. Jadi kurang lebihnya seperti ini artinya, walaqad karamna, lan teman-teman tak mulia no Bani Adam. Jadi nek kita percaya baik kita Nabi Adam, berarti kita manusia. Percaya apa mboten? Berarti kita manusia. Allah memuliakan kita di mana? Bi husnis surati wal mazajil a'dal. Allah memuliakan kita dari bentuk kita yang pertama. Jadi kita termasuk Allah muliakan dari bentuk kita, alhamdulillah. Dari bentuk mawon dari makhluk yang lain, rupanya kita paling sempurna. Nek mboten percaya jenengan sesekali nggih sowan teng guru kita, biasanya teng napa nggih? Teng Kubang niku enten nggih. Enten nggih nate teng mriku. Nek teng Surabaya enten tenggen napa? Monggo nek mriku luwih kuwatah nek teng Surabaya niku. Paham berarti. Bandingno kira-kira apa iya disampaikan kalih Mas Arwidi kok kita turune bentuknya paling sempurna kan gitu. Jadi dalam tafsirnya akram salah satunya kita dimuliakan dari bentuk kita ngeten. Jadi alhamdulillah, memang kita pikir-pikir katose nggih ngeten nggih, kita lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Jadi kalau mboten jeru-jeru bukan khawatir keliru pula kalau kan itu. Selanjutnya, untuk menjaga kemuliaan manusia tersebut, maka kita enten makalah, enten kaidah, ya. Sing manungsa niku yang disebut manusia itu apa? Al insanu hayawanun natiq turine. Perbedaan daripada manusia dengan makhluk yang lainnya rupanya terletak pada akalnya. Ngeten. Jadi nek kita gelem disebut manungso, untuk tetap memuliakan diri kita sendiri, kita ngakui sebagai manungso, tentu kita bisa menjaga akal kita. Jadi titik utamanya pembeda antara kita dengan makhluk Allah, gitu. Nah biasanya nyebut no Gusti kan mantap nggih, enten su. Bi kalau mboten patek wani niku masalah ngeten nggih. Mboten patek kulino ngeten. Jadi niku rupane letak utamanya terdapat dalam akal kita. Nah kita tetap memuliakan akal kita, insya Allah Allah pun akan menjaga kemanusiaan dari kita ngeten. Kepada seluruh jamaah yang saya hormati, oleh karena itu di sini enten kutipan hadis yang diuratkan oleh Umar ibnu Ka'ab dengan Abu Hurairah. Pada suatu hari beliau berdua niku manjing inggriane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tanya, faqala ya Rasulullah man a'lamun nas. Jadi Umar kalih Abu Hurairah niku tanglet dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kira-kira man a'lamun nas, sinten sih manusia niku sing paling pinter,
nggih, a'lamun nas. Manusia yang paling pintar niku sinten kinten ngeten. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu, orang yang berakal. Jadi orang yang pintar itu rupanya orang yang berakal. Karena awalnya dikatakan al-insanu ya hayawanun natiq. Nomor manusia niku tiang saged berakal. Nah, jadi orang yang paling ngerti niku rupanya Kanjeng Nabi mengatakan orang yang berakal. Kemudian tiang kaliwat asik penasaran. Man a'budun nas, selanjutnya sinten ya Rasul tiang sing paling beribadah datang Allah niku. Siapa sih ya Rasul orang yang paling beribadah menurut panjenengan? Dijawab oleh Rasul qala al-aqilu, orang yang berakal. Jadi nek kita merumongso menungso gelem ibadah berarti kita disebut menungso. Nek akale berarti melaku. Nek ora ibadah berarti buatan menungso. Ngeten mawon. Gampang niteni menungso niku. Nek berilmu, beribadah berarti menungso. Tidak berilmu, tidak beribadah berarti buatan menungso. Alhamdulillah kita bareng-bareng luru ilmu. Buatan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Ngeten. Ini masalahnya HP tadi hilang timbul. Mau kita kegedean. Lanjut mawon nggih. Qala man afdhalun nas. Tesik penasaran mawon. Ya Rasul, man afdhalun nas? Siapa sih manusia yang paling utama? Manusia yang paling utama niku sinten? Rasul menjawab al-aqilu, orang yang berakal. Loh, jawabannya ping telu. Orang yang paling alim, orang yang paling taat beribadah, orang yang paling napa mau? Sing telu kok lali nambah di sampai akan kenapa paling utama. Jadi orang yang paling taat beribadah, paling berakal, paling utama jawabannya adalah orang yang berakal. Rasul menyatakan likulli syai'in alatun wa alatul mu'min al-aqal. Segala sesuatu niku gadai alat, dan alatnya orang mukmin adalah akali. Jadi setiap sesuatu itu mempunyai onderdil sebagai kunci utama dalam suatu keberhasilan. Jenengan nguripaken motor kudu enten kontake. Jenengan nguripaken manungsa untuk menjadi orang yang paling beribadah, paling utama, paling berilmu dengan menggunakan akal. Mboten mungkin kok ujuk-ujuk jadi Pak Kades kok linglung kiwa tengen orang apal, masyarakat tanggane pun orang ngerti kan, betul mungkin. Nah, itu no, Pak Sekdes ini ngeten juga dipilih karena paling pintar kan. Kan ngeten nggih. Dadi jure mboten. Maka dikatakan di sini walikulli qaumin ra'un wa ra'ul mu'min al-aqlu waliqaumin ghayatun wa ghayatul ibadati aqlu. Dilanjutkan, dan saben-saben setiap kaum niku memiliki wong kang reksa. Jadi setiap kaum itu ada yang menjaganya, dan setiap wara'il mukmin, dan yang menjaga orang mukmin adalah akalnya. Loh niku rupane yang menjaga kita nek otak ini ku akal, berarti ya akali ngaten gitu. Jadi yang menjaga setiap kaum niku ada yang menjaga. Mana kampung SP5 kan yang Joko, tentu kepala desa yang paling penting. Kita majelis ini ada yang menjaga, bertanggung jawab. Napa? Enten Gus Hakim sebagai bertanggung jawab majelis. Begitu juga dengan manusia, rupanya yang bisa menjaga kemanusiaan kita, okay, rupanya adalah terletak pada akal kita, gitu. Ya, wara'ul mu'min, untuk menjaga keimanan kita, akidah kita, karena kita mempunyai akal, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kok kita melebu Islam tuh ngopo sih kira-kira? Opo gara-gara hanya turunan? Kan boten. Tentu kita mengaji juga. Maka disinilah letaknya akal sebagai penjaga keimanan kita. Wali kaumin ghayatun, dan setiap orang mukmin itu enten
pungkasane enten ujunge nggih wa ghayatul ibadi lan pungkasane ibadah rupane terletak pada akalnya. Loh, berarti penting untuk memanusiakan menungso niku kan ada itu. Mari kita sama-sama memanusiakan manusia. Rupanya sebenarnya akal mawon sing perlu diasah dan dirawat. Wong biasa tenggen kok diajak untuk memanusiakan manusia. Mungkin apa mboten? Mboten mungkin dirinya sendiri mboten pandai menghargai. Bagaimana menghargai orang lain? Bagaimana dia bisa memuliakan orang lain? Dirinya sendiri mboten pandai memuliakan. Bagaimana mengamankan orang lain? Dirinya sendiri mboten pandai mengamankan. Kok gadah Bampin Kamtibnas sedaya mawon nek tasik purun tenggen mboten yakin desane tentrem. Karena akalnya rusak. Niku wow. Maka di sini disampaikan hadis kunci orang taat beribadah menjadi orang yang alim, orang yang menjadi orang yang utama baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, bahkan di hadapan anak-anak kita, tentu terletak pada akal manusia itu sendiri. Nek jenengan kita sami pinter-pinter menghargai akal kita, menggunakan akal kita yang sempurna, maka disitulah letak kemanusiaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut apa mboten? Lanjut. Tasik semangat. Khawatir bukan mungkin terlalu penak jadi keturun gitu. Jadi kan satu tema akal mawon ya. Kepada seluruh jamaah yang saya hormati, jadi nek buat roto alalan monggo karena masanya memang terus terang teng HP kalau mau moto nih kersane enteng gitu. Jadi makanya balik buka gitu. Dilanjutkan al-aqlu asyru ajzain. Loh, akal niku rupane enten 10 juz. Enten 10 balik bagi-bagian. Nah, niku kita masih ngaji akal mawon nonton apa dalu niki. Karena kita tahun baru kan ngasah akal kan. Kan gitu nggih. Jadi akal niku enten 10 bagian. Khamsatu minha zahiratun wa khamsatu minha batinatun. Yang 5 perkara ada nampak zahir dan yang 5 batin. Jadi sing 5 niku ketok, sing 5 niku batin, boten patek ketok ngeten. Amma zahiru awwaluha sumtu. Jadi rupane untuk menunjukkan akhlak kita nggih. Kok tanda-tandane wong mempunyai akal, salah satunya yang ketok sing 5 tadi adalah sumtu, meneng. Loh, meneng tok tandane wong akal. Salah satunya niku turene ngeten makane fal awalu asumtu, tandane wong akal niku kadang nggih perlu meneng. Napa? Nggih karena tidak semua tempat itu kadang kita harus ngomong. Nek teng mriki nggih perlu kita harus ngomong. Sholatan kok mau menenge apa gunane?